Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadirin pemirsa TV Tabalong yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah di mana saja berada. Menjelang kultum, ma'awali kultum Ramadan, menjelang berbuka puasa pada kesempatan kali ini, maka kami akan menerangkan tentang keutamaan Ramadan itu. Allah perintahkan, Allah titahkan kepada hamba yang beriman semata-mata untuk kebaikan hamba itu sendiri, tidak lain dan tidak bukan, agar dengan Ramadan itu, dengan puasa Ramadan itu, terkendalilah hawa nafsunya yang selalu taat dan rindu kepada Tuhannya. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat kembali dari satu peperangan yang amat dahsyat, dari peperangan yang amat besar, perang permulaan yang dipimpin oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan perang Badar, yang terjadi pada di bulan Ramadan, 17 Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kembali dari perang yang besar itu, Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Raja'na min jihadil asgar ila jihadil akbar." Wahai sahabatku, kita baru saja kembali daripada perang yang kecil dan akan menuju perang yang besar. Para sahabat bertanya, "Ma huwa jihadul asgar ya Rasulullah?" Apa itu jihad yang besar wahai Rasulullah? Jihadun nafs, kata baginda Nabi, perjuangan melawan hawa nafsu. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab-kitab beliau yang besar, terutama di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Minhajul Abidin, di dalam kitab Riyadhut Talibin, beliau mengungkap bahwa manusia itu pada dasarnya dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada diri hamba itu ada dua nafsu. Yang pertama, nafsu yang ada pada diri manusia itu kecenderungan ingin taat kepada Allah, kecenderungan ingin rindu kepada Tuhan, ingin dekat kepada Allah. Inilah yang dinamakan nafsu rububiyah. Dan yang kedua adalah nafsu syaitaniyah, yakni kecenderungan diri seseorang yang ingin ingkar, ingin jauh, ingin bebas daripada aturan, ingin terlepas daripada sekat aturan-aturan Tuhan. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, maka Ramadan hadir, Ramadan datang kepada kita sebagai training Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya dengan ibadah Ramadan ini akan terkendalilah dengan baik hawa nafsu kita, menjadi hawa nafsu yang mutmainnah, menjadi hawa nafsu lawamah, bukan hawa nafsu syaitaniyah, bukan hawa nafsu bahimiyah, nafsu binatang, nafsu syarakah, dan nafsu subu'iyah, yaitu nafsu yang kecenderungan diri ingin berbuat kejahatan dan mengajak kejahatan kepada orang yang lain. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, maka dalam perjuangan manusia di dalam mengendalikan hawa nafsu dalam aspek hidup dan kehidupannya, kadang-kadang manusia itu menang daripada hawa nafsunya, kadang-kadang ia menang dan kalah daripada hawa nafsunya, dan kadang-kadang ia diperbudak oleh hawa nafsunya. Maka orang yang menang hawa nafsu
Inilah yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hadirin yang dimuliakan, adapun orang-orang yang kadangkala ia ditundukkan oleh hawa nafsunya dan kadang-kadang ia menang atas hawa nafsunya, maka inilah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa annallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang berjihad di jalan kami, niscaya akan kami bentangkan jalan-jalan kami. Wa annallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah bersama orang yang berbuat kebaikan. Artinya pada tingkat orang yang kadang-kadang menang dengan nafsunya, kadang-kadang dicampakkan oleh nafsunya, masih Allah tolong orang, masih Allah beri pertolongan orang ini dalam rahmatnya dan ampunannya. Namun dari golongan yang ketiga inilah, yakni golongan orang yang diperbudak oleh hawa nafsu atau orang yang kalah daripada hawa nafsunya, diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhaza ilahahu hawa. Surah Az-Zasiyah ayat 23, yang artinya, wahai Muhammad, apakah engkau tidak memperhatikan ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Inilah orang yang diperbudak oleh hawa nafsu. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min ahadin illa walahu syaitan, wali syaitan, wa anna Allah kad aani ala syaitan hatta malaktuhu." Kata Rasulullah, tidak adalah di antara kita tidak dicengkram oleh syaitan, tidak diintai oleh syaitan. Wali syaitan, bahkan aku pun diintai senantiasa oleh syaitan. Namun Allah memberikan pertolongan kepadaku sehingga aku dapat menundukkan dan menghancurkan godaan syaitan kepada diriku. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, maka Ramadan ini datang kepada kita membawa pesan yang berharga kepada kita. Dengan ibadah puasa itulah sarana yang paling efektif untuk menundukkan hawa nafsu kita, supaya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diri yang suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya syaitan itu, kata Rasulullah, ia masuk pada jiwa setiap anak Adam melalui aliran darahnya. Fadayyiku majariyahu bilju, maka persempitlah aliran syaitan itu dengan berlapar. Pesan hadis ini luar biasa. Maka mudah-mudahan dengan ibadah puasa kita dapat menghentikan aliran nafsu kita. Maka apabila kita melemahkan nafsu kita, maka syaitan pun tidak akan menggoda kita. Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kesimpulan pembicaraan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya, dan amatlah rugi orang-orang yang merusak jiwanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.